Marilah kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh berada saat ini menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dipenuhi oleh firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kejadian 18 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikian firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah kita itu adalah Allah yang sangat peduli terhadap kehidupan kita. Mari kita lihat, sebelum Allah menunggal balikkan kota Sodom, Dia pertama sekali mendengarkan keluh kesah orang-orang terhadap Sodom. Ketika keluh kesah itu sampai kepada Tuhan, maka Dia berencana untuk menunggal balikkan. Masih rencana. Dan ketika Dia bertemu dengan Abraham masih tawar-menawar. Abraham menawarkan, andaikan ada 50 orang benar di sana, apakah Tuhan akan menunggal balikkan? Tuhan mengatakan Dia tidak akan menunggal balikkannya. Allah tetap mempertimbangkan, menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang benar itu. Tetapi hari ini dikatakan janganlah kiranya Tuhan murka. Artinya sebenarnya Abraham mengerti, Abraham tahu bahwa kemungkinan sekali tidak akan didapati di sana orang benar sebanyak yang dia minta. Tetapi karena Abraham sudah beberapa kali memberikan tawaran, kenapa dia sanggup memberikan tawaran? Karena ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Allah kita itu. Sehingga dia mampu mengatakan dari angka 50 hingga akhirnya di angka 10. Mari kita lihat ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika Abraham mengatakan angka yang 10 itu, dia mengatakan, janganlah kiranya Tuhan murka. Abraham memahami bahwa memang keadaan atau yang terjadi di kota Sodom itu memang sudah sangat mendukakan hati Tuhan. Karena itu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat, walaupun Abraham menawarkan atau supaya mempertimbangkan kembali untuk tidak menunggal balikkan kota Sodom dengan tawaran 10 orang benar. Tetapi Tuhan tetap mengatakan, kalaupun aku mendapati 10 orang di sana, Tuhan tidak akan memusnahkan karena 10 orang itu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat kita boleh sangat dekat menyampaikan apa yang di hati dan pikiran kita. Kedua, peran kehadiran 10 orang dari satu kota ternyata bisa memberikan atau menjadi pertimbangan untuk tidak memusnahkan kota itu. Kalaupun misalnya dari 10 orang ini ada didapati di sana, Tuhan bisa bekerja melalui 10 orang ini mengubah semua yang ada di sana. Tetapi kenyataannya tidak ada 10 orang. Yang ada hanya siapa? Kalau kita baca cerita selanjutnya, hanya ada Lot, kedua putrinya, dan istrinya. Dan istrinya pun kalau kita lihat ceritanya, dia tetap hatinya terpaut kepada apa yang ada di Sodom. Sehingga dia menjadi tiang garam.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apakah di sana ada orang benar? Sekarang kepada kita kembali pertanyaannya, apakah saya adalah orang benar? Apakah saya adalah orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran Tuhan? Kita itu dibenarkan oleh Tuhan, bukan benar dari diri kita sendiri. Tetapi ketika kita pahami bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, maka bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yesus yang membenarkan kita, sejatinya kita adalah orang yang bersalah, tetapi Yesus membenarkan kita, maka lakukanlah segala sesuatu di dalam kebenaran. Kalaupun sekelilingmu menganggap sesuatu yang salah itu sudah lazim, sesuatu yang tidak baik itu sudah umum dilakukan sehingga secara umum dianggap menjadi suatu hal yang wajar-wajar saja. Tapi ketika kita tahu itu salah, maka lakukan tetap di dalam kebenaran. Hindari sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lihat, 10 orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempengaruhi satu kota. 10 orang itu pun bisa dipertimbangkan oleh Tuhan. Maka sahabat yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita, mari kita tetap melakukan yang benar. Tuhan mempertimbangkan keberadaan kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi kita dibenarkan oleh Kristus. Maka kita orang yang dibenarkan bertindak dan berlakulah sesuai dengan kebenaran Kristus. Maka Kristus, maka Allah kita itu akan melihat, akan menghargai, akan mempertimbangkan keberadaan kita yang benar. Yang biasa secara umum belum tentu menjadi kebenaran, tapi kalau kita sudah tahu yang benar, lakukanlah yang benar karena kita dipertimbangkan, karena kita dihargai, karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan di satu tempat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang benar di setiap apa yang harus kami lakukan hari ini. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, tolong kami supaya yang kami lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan dan berikan kebijaksanaan kepada kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan senantiasa mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.